hormati Pak Noto selaku Komite SD Bulungan, saya hormati Pak Billy dan semuanya dari undangan. Di sini dalam ini adalah kegiatan pemetaan aset SD Negeri Bulungan tugas CDP Angkatan 11. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang selanjutnya adalah sambutan yang diberikan kepada Bu Sri Sukiyati. Waktu dan tempat sekarang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komite SD Negeri Bulungan yang mau saya hormati, Pak Billy, para Ketua Wali yang mewakili, yang saya hormati juga anak-anak saya yang perwakilan dari SD Negeri Bulungan yang saya hormati, juga tidak ketinggalan pada Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri Bulungan yang saya hormati. Pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan aset SD Negeri Bulungan CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan acara ini nanti dari awal hingga akhir tidak ada halangan suatu apa dan kita bisa mendapatkan manfaat apa yang nanti akan disampaikan oleh CGP saya. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan, Pak Noto, Pak Billy dan Bu Imaura. Yang kedua mohon maaf sekali karena sudah mengganggu waktunya. Ini karena memang kegiatan ini harus melibatkan warga sekolah yang kaitannya ada komite, ada orang tua, perwakilan dari wali, juga ada dari anak didik. Sehingga mudah-mudahan kegiatan ini nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Arif dan Pak Tiono yang berkaitan dengan tugas berdua perlu saya sampaikan Pak Noto, Pak Billy, juga Ibu Imaura. Di SD Negeri Bulungan ada 2 guru yang sedang mengikuti program pemerintah yaitu CGP, calon guru penggerak, di mana nanti hasil dari berdua ini Bapak-bapak Pak Tiono dan Pak Arif mudah-mudahan nantinya bisa menjadi motivasi kepada guru-guru yang lainnya. Sehingga untuk kegiatan ini karena memang melibatkan kita warga sekolah, ya kita ngikut mawon kegiatan yang akan disampaikan nanti kepada Bapak berdua ini. Secara detail, secara rinci nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan sendiri apa yang akan disampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, tamu undangan dan juga rekan sejawat serta perwakilan dari murid saya atas kehadirannya pada acara kita ini. Di kita ini itu terkait tugas CGP atau tugas guru penggerak dari saya dan Pak Tiono yang berkaitan dengan pemetaan aset yang ada di SDN Gumiwang. Jadi kami diberi tugas untuk mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di SDN Gumiwang. Jalan mulai Pak. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah, jadi perlu Bapak Ibu dan tamu dan sekalian ketahui ada beberapa macam aset atau modal. Yang pertama yaitu modal manusia, kemudian modal sosial, kemudian modal fisik, modal lingkungan alam, dan juga modal finansial, serta modal agama, budaya, dan yang terakhir adalah modal politik. Ada 7 macam aset atau modal utama yang dimiliki suatu lembaga pendidikan. Baik, yang pertama itu modal manusia. Jadi manusia di sini itu sendiri terkait warga sekolah atau stakeholder. Stakeholder itu kita atau bisa disebut komite, bisa juga disebut tokoh masyarakat. Nah, itu namanya stakeholder. Jadi banyak sekali warga-warga yang terlibat di lingkungan sekolah manusia. Manusianya itu terkait yang pertama wali murid, yang kedua masyarakat, tokoh masyarakat, guru dan PTK, yang kedua adalah stakeholder. Yang pertama modal manusia. Dalam strategi pemanfaatannya ini modal manusia yang pertama yaitu wali murid, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan stakeholder sebagai narasumber berpartisipasi dalam program sekolah. Kemudian guru dan PTK selaku yang menjadi motor atau penggerak itu sendiri, yaitu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan berdampak pada murid serta memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk mengajarkan kepada murid, misalkan contoh tari, kemudian menyanyi, pidato, menggambar, ada olahraga dan juga keagamaan. Jadi banyak sekali yang harus guru itu tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Nah, di modal sosial ini ada beberapa yang terlibat. Yang pertama komite sekolah, yang kedua Karang Taruna, yang ketiga PGRI, yang keempat pramuka, dan yang kelima kegiatan KKG. Komite sekolah ini di sini sendiri ada tugasnya strategi pemanfaatan sendiri. Jadi komite sekolah adalah dan Karang Taruna itu mendukung dan membantu mensukseskan program sekolah. Karang Taruna sebagai salah satu wadah sarana pengembangan diri bagi murid. Nah, di Gumiwang ini kalau saya amati itu sangat bagus sekali ketika ada setiap buku ada lapangan-lapangan voli. Itu menurut saya juga salah satu modal aset yang bisa dikembangkan, di mana nanti ketika siswa berada di rumah mereka bisa mengikuti kegiatan voli atau kegiatan olahraga yang ada di rumah mereka. Kemudian saya amati juga di sini ada kesenian. Nah, kesenian di sini juga sangat bagus sekali yang diwadai oleh tokoh masyarakat atau pemangku adatnya. Jadi ketika siswa bisa belajar selain di sekolah, itu bisa belajar langsung di lingkungan masyarakat. Itu tujuan yang utama dari kegiatan ini. Jadi supaya siswa bisa mempelajari belajar secara materi di rumah, di sekolah, dan juga selain itu bisa belajar di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumahnya masing-masing. Nah, di sini peran dari tokoh masyarakat atau Karang Taruna atau komunitas sekolah itu seperti tadi, yaitu mendukung program-program sekolah. Insya Allah kalau di luar sudah sangat bagus sekali ketika sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi modal sosial seperti PGRI, pramuka, KKG, dan organisasi profesi untuk wadah pengembangan diri bagi guru. Nah, tadi kan bagi murid, nah
sendiri itu ada beberapa wadah yang memang di situ adalah tempat pengembangan diri guru, di mana yang pertama itu KKG atau kelompok kerja guru. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kadang-kadang Bapak Ibu guru itu memang harus mengembangkan kompetensi dan wadahnya itu ada banyak seperti KKG. Nah, kalau di Kecamatan Sidoarjo ini ada beberapa KKG. Yang pertama KKG Gugus yang ada di Gugus Gunung Karang, kemudian KKG lingkup kecamatan, yaitu mencakup semuanya, semua SD yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Jadi dua kegiatan itu selama ini sejauh ini masih berjalan dengan lancar. Nah, di situ adalah wadah bagi guru untuk mengembangkan diri, untuk mengasah lagi keterampilannya dan kemudian saling bertukar informasi. Jadi guru pengetahuan tidak hanya stuck atau tidak hanya berhenti di situ saja, tapi harus dikembangkan sesuai dengan keadaan zaman yang sekarang. Kemudian ada modal fisik. Nah, modal fisik itu sendiri di sini terkait sarana prasarana, tidak hanya sarana prasarana di sekolah saja, tetapi mencakup sarana prasarana di lingkungan SD Gumiwang. Nah, kalau saya dan Mbak Kion amati itu ada beberapa modal fisik ya. Pertama itu lapangan. Alhamdulillah sekolah kita dekat dengan lapangan. Jadi ketika anak ada kegiatan yang mengharuskan menggunakan lokasi yang luas, kita tidak terlalu bingung dan juga tidak terlalu jauh karena lapangannya sudah dekat sekali dengan SD. Kemudian yang kedua, nah ini alhamdulillah gor di Desa Gumiwang ini sudah jadi dan beberapa kali sudah digunakan untuk latihan badminton ya Pak Dewi. Terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi ada gor dan lapangan sangat mendukung bagi Bapak Ibu guru dan juga murid dalam melaksanakan kegiatan sekolah sendiri. Kemudian yang keempat, sarana prasarana. Sarana prasarana di sekolah itu sendiri mencakup semua yang ada di lingkungan sekolahan. Seperti di sini sudah ada perpustakaan, kemudian kelas. Alhamdulillah kelasnya lengkap karena ada beberapa sekolah yang kelasnya tidak lengkap untuk gantian. Di sini ada tempat ibadah, alhamdulillah sudah ada, dan kemudian tempat pembakaran sampah juga ada di belakang. Nah, sarana prasarana itu sendiri tidak hanya gedung-gedung, tetapi yang ada di dalamnya seperti penunjang pembelajaran, seperti papan tulis, proyektor, sound dan sebagainya, dan juga sarana prasarana seperti meja kursi. Alhamdulillah di Gumiwang sudah cukup memenuhi. Nah, strategi pemanfaatannya itu sendiri yaitu pengoptimalan fungsi lingkungan yang ada di daerah sebagai penunjang proses pembelajaran yang menyenangkan dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Penunjang proses kegiatan pembelajaran murid, pembiasaan positif, penunjang kegiatan program sekolah. Jadi ketika anak bisa belajar tidak hanya di lingkungan, tidak hanya di kelas saja, mereka juga bisa belajar di luar kelas dengan siapapun dan dengan metode apapun. Misalkan kadang-kadang kelas saya sendiri kadang-kadang saya ajak keluar kelas atau belajar di lingkungan yang ada di sekitar sekolah, karena kadang-kadang siswa itu sendiri merasa bosan dalam kelas terus. Jadi perlu sekali penyegaran baru yang dilakukan oleh guru supaya siswa tidak merasa bosan dan juga dalam penyampaian materi itu sampai pada siswa dan bermakna. Itu yang dinamakan pembelajaran yang bermakna. Nanti Pak ya. Kemudian di sini ada modal lingkungan alam. Nah, karena alhamdulillah sekolahan kita SD Gumiwang ini ada di lingkungan pedesaan yang asri dan juga jauh dari hiruk pikuk, sangat menunjang sekali dalam proses pembelajaran. Karena memang kalau sekolahan yang yang tenang dan juga tidak terlalu berisik itu juga meningkatkan ketika belajar di kelas itu kondusif. Karena pas ketika saya dulu di Purwokerto itu ternyata ketika ada SD yang seperti kita ini di tengah kota itu kurang sekali dalam
terganggu oleh suara sepeda motor dan juga bisa apalagi di dekat sana. Nah, kemudian di sini kita memiliki kebun salak, kemudian sungai, hutan pinus, dan halaman sekolah. Nah, modal lingkungan alam ini bisa kita gunakan untuk menunjang sebagai sarana wadah belajar siswa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kiano. Dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya. Saya akan melanjutkan kaitannya dengan modal alam. Strategi pemanfaatannya adalah lingkungan alam, kebun salak, sungai, hutan pinus, halaman sekolah. Jadi kaitannya dengan kebun salak, berarti anak-anak bisa dikenalkan cara menyebut atau pengalamannya. Jadi itu sebagai modal, misalnya skill dari individu anak itu sendiri, nantinya kita jadi besar dewasa bisa mempraktikkan langsung. Dan kaitan dari sungai juga, anak-anak bisa dikenal sungai, bisa disebutkan manfaat dari sungainya. Sungai itu berfungsi sebagai apa? Misalnya di dekat sungai bisa dibikin kolam, itu pengairan sawah dan lain sebagainya. Atau kalau bisa dibikin pembangkit listrik tenaga air secara mandiri atau swadaya yang dilakukan oleh masyarakat yang dekat dengan sungai. Kaitannya hutan pinus, di sini anak bisa dikenalkan dengan manfaatnya dari hutan pinus. Hutan pinus adalah sebagai salah satu tempat agar tidak terjadi tanah longsor atau banjir, atau sebagai lumbung air ketika hujan, nanti airnya diserap, nanti ketika kemarau bisa ada mata air baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang berdekatan dengan lingkungan hutan. Terus serta tergi pemanfaatannya adalah itu mengoptimalkan. Jadi dari kebun salak, sungai, hutan pinus itu sebisa mungkin bisa dimanfaatkan secara optimal. Tadi salak, berarti salak bisa saja dikelola menjadi sebuah manisan atau produk yang lebih bernilai ekonomis lagi, bisa jadi keripik atau jadi manisan salak dan lain sebagainya. Jadi dengan inovasi tersebut nanti diharapkan akan meningkatkan taraf ekonomi atau anak-anak itu menjadi mandiri dan bisa menjadikan sumber ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Terus daerah sebagai penunjang proses pembelajaran ini menyenangkan dan menjadi pembelajaran yang sangat bermakna. Diharapkan dengan adanya anak itu mengetahui mau bisa mengolah salak atau bisa menanamnya dan mengolahnya menjadi nilai ekonomis. Terus sungai bisa dimanfaatkan sebagai irigasi penanaman padi atau bikin kolam atau yang lain sebagainya. Nanti itu lebihnya adalah lebih bermanfaat. Jadi harus ada strategi baru atau ide-ide yang lebih kreatif yang bisa memaksimalkan alam yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, dengan pemanfaatan yang maksimal nanti bisa menjadi sumber ekonomi, bisa jadi wahana wisata ataupun yang lainnya. Modal finansial. Modal finansial di sini adalah di sekolahan SD Gumeng atau SD tingkatannya otomatis ada yang namanya pos bantuan operasional sekolah, bosda, sumbangan dan infak atau PIP. Jadi sumber-sumber di sini itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan untuk keperluan siswa-siswi di SD Negeri Gumeng. Dengan adanya finansial nanti itu kita bisa menambah fasilitas yang ada di sekolah. Sekarang sudah eranya digital ya, jadi kita mengajar tidak harus yang motor, menulis, membaca dan sebagainya. Anak-anak akan lebih tertarik dengan media-media yang kekinian. Di setiap ruangan diusahakan harus ada proyektor yang menunjang pembelajaran yang lebih sesuai dengan eranya. Karena pembelajaran yang menyenangkan itu salah satunya adalah dengan menayangkan video atau metode pembelajaran yang lainnya. Pemasaran dari pemasaran bos dan bosda dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang belajar dan kegiatan murid sesuai
sebagian aturan yang berlaku. Nah, itu juga bisa dibacakan untuk menambah fasilitas yang ada di SD Gumiwang. Ini kaitannya pembelajaran. Terus bisa juga dikaitannya dengan sarana fisik, misalkan ada bangku, kursi yang lainnya yang sudah rusak, bisa diajukan atau dianggarkan dengan bos atau dibantu dengan dana lain atau dana-dana yang ada. Sumbangan dan infak ini bisa dimanfaatkan istilahnya yang bernilai ibadah, misalnya untuk memaksimalkan musola yang sudah ada lebih bermanfaat lagi. Ketika musolanya itu fasilitasnya kurang apa, ini bisa diambilkan dari sumbangan atau infak. Ini akan lebih manfaat karena ketika seorang melakukan perbuatan atau menyumbang atau infak itu digunakan ke arah yang lebih manfaat untuk orang lain atau ke ibadah, itu akan lebih bermanfaat secara dunia maupun akhirat nanti. Sebagai pendukung kegiatan atau program sekolah yang tidak tercover dan tidak bisa masuk anggaran dana bos, itu yang infak. PIB untuk keperluan siswa seperti membeli peralatan sekolah. Jadi tidak semua anak itu mendapat bantuan PIB, karena untuk pengajuan semua anak mungkin sudah diajukan, tapi yang diakses beberapa atau sebagian atau berapa persennya. Jadi PPIB juga sangat membantu. Dengan adanya PIB nanti kebutuhan siswa bisa dipenuhi kayak perlengkapan sekolah, baju, buku dan lain-lain. Modal agama dan budaya. Ini modal agama dan budaya. Jadi yang pertama pembiasaan PHBI, Perdi Desa, Pentas Budaya dan Seni, organisasi keagamaan di desa. Strategi pemanfaatan terdapat TPK sehingga memungkinkan terjadi kerjasama dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Jadi di SD Gumiwang ini otomatis agamanya mayoritas agama Islam. Jadi dengan adanya TPK, maka kegiatan keagamaan itu akan berjalan lebih maksimal. Di sekolahan sudah ada program misalkan kebiasaan-kebiasaan, istilah setiap anak itu harus hafal suratan-suratan pendek. Jadi sudah terbantu oleh TPI yang termasuk modal yang sangat penting. Terus kegiatan rezeki antara lain hifdzin, sholat duha, sholat duhur berjamaah, ziarah, peringatan hari besar keagamaan. Jadi dengan adanya modal agama dan budaya, jadi anak-anak itu nantinya akan mempunyai moral atau akhlak yang lebih baik lagi, karena sudah dilakukan pembiasaan seperti setiap pagi sebelum melakukan pembelajaran membaca suratan pendek, baca Asmaul Husna. Terus setiap hari Jumat sekali kita melakukan sholat duha secara berjamaah, atau bahkan ada program yang 1 tahun sekali atau mungkin nanti hari besar keagamaan. Dengan adanya itu akan anak itu akan menanamkan jiwa sosialnya atau religinya itu akan lebih tumbuh. Jadi dengan menanamkan jiwa religinya, nanti anak-anak itu akan lebih bisa membawa diri di tempat era sekarang ini. Apa-apa sudah istilahnya kuburan-kuburan dari media sosial yang kadang tidak sesuai dengan itu, juga ini sebagai benteng untuk menamai agar anak itu bisa membawa diri di lingkungan yang serba online atau serba mudah diakses. Terus di SD Gumiwang itu terdapat ibadah itu musola. Musola itu bisa dimanfaatkan untuk kelas atas terutama yang sudah berjalan. Setiap kelas 4, 5, 6 itu melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Itu pemanfaatnya yang sudah berlaku berjalan, salah satunya itu. Tempat ibadah ini juga butuh apa istilahnya, bisa dimanfaatkan sebagai sarana yang lainnya, misalkan ketika melakukan tadarus atau apa yang bisa dilakukan di musola nanti secara bergiliran, atau satu anak nanti dijadwal membaca Quran nanti 1 tahun kemudian bisa khatam, dan nanti ketika anak kelas 6 lulus bisa menampilkan khataman atau dari simaan yang tadi itu. Terus kaitannya seni di SD Gumiwang ini atau di desa Gumiwang itu
yang ada di Depang sama Negara apa? Cuma di Depang. Berarti di gua itu ada kesenian kuda kepang. Nah, kegiatan ini salah satunya adalah bisa dimanfaatkan sebagai salah satu untuk melestarikan budaya ya. Anak-anak dikenalkan budaya-budaya yang sekarang ini sudah mulai hilang karena banyak anak-anak yang lebih suka main gadget, main online, main di Bima dan lain sebagainya. Maka ini tugas kita, tugas Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja, ini juga tugas para tokoh-tokoh yang dari masyarakat untuk agar lebih bisa melestarikan budaya yang sangat relevan atau punya nilai-nilai yang sangat baik agar anak-anak itu bisa melestarikan budaya yang ada di lingkungannya. Yang selanjutnya adalah modal politik. Nah, modal politik di sini SD Gumiwang itu sudah melakukan kerjasama dengan kepolisian, Puskesmas, Anpusda, Damkar, Koramil, Dinas Dikpora. Strategi pemanfaatan Puskesmas. Puskesmas itu sebagai wadah untuk berbagi praktik baik dalam pembelajaran dan sosialisasi PHBS dari kesehatan, program dokter kecil dan UKS. Jadi dengan adanya Puskesmas nanti kita bekerja sama, terus anak-anak itu dikenalkan cara-cara merawat diri dengan yang benar, misalnya cuci tangan yang benar dan baik itu seperti apa, cara merawat gigi itu bagaimana, atau cara idealnya setiap pagi itu anak harus mandi berapa kali, itu agar anak-anak lebih tahu bisa merawat dirinya sendiri. Dan juga dengan adanya kerjasama dengan Puskesmas nanti anak akan lebih tahu membedakan ini barang-barang yang ada nilai manfaat dan latihan ini berbahaya bagi tubuh, ini tidak berbahaya bagi tubuh. Jadi anak-anak akan lebih bisa membawa diri untuk menghadapi lingkungannya. Polsek, Koramil, dan Damkar bekerjasama dalam menyukseskan program sekolah seperti penyuluhan dan persiapan lomba PBB. Berarti polisian ini juga akan kita, anak-anak kan diberi pengetahuan tentang istilahnya bahaya narkoba, diperkenalkan dengan bahaya istilahnya pergaulan yang bebas. Jadi dengan seperti itu anak-anak akan waspada dan lebih tahu bahwasanya ada bagian-bagian tubuh yang bisa disentuh orang lain, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Jadi dengan demikian anak itu akan lebih aman. Kadang kalau tidak diberi pengertian seperti itu, semua misalnya ada orang-orang tertentu yang tidak boleh memegang misalnya. Dengan adanya seperti itu berarti anak-anak akan jadi selamat lah, artinya situ. Arpusda untuk pelaksanaan program sekolah terkait dengan peningkatan literasi murid. Nah, ya di Gumiwang kemarin istilahnya kerjasama Arpusda ini kaitannya literasi. Ini tugas Bapak Ibu guru dan orang tua murid juga di rumah agar anak-anak itu usahakan satu hari itu baca satu lembar atau satu halaman. Jadi dengan adanya literasi seperti itu nanti akan menambah wawasannya. Anak-anak itu menjadi generasi emas Indonesia yang diadakan 2045 Indonesia akan menjadi negara emas. Mulai dari sekarang berarti anak-anak harus dibiasakan dengan membaca buku pengetahuan atau membaca apapun, atau pembacaan literasi secara langsung dipraktekkan. Misalkan ketika anak kita jalan ada perempatan ada tulisan, berarti anak harus baca itu. Jadi dengan pembicaraan seperti itu literasi secara istilahnya secara manual apa langsung ya, langsung berarti ketika jalan ada tulisan anak harus baca. Nah, dengan pembiasaan seperti itu nanti bisa bertumbuh berkembang lagi, bisa langsung nanti sudah biasa, jadi bisa dengan buku anak sudah terbiasa, jadi anak jadi pengetahuannya lebih, jadi lebih menguasai nanti. Dengan seperti itu sebagai budaya saja kesimpulan. Berarti saya akan berikan kesimpulan, pembimbing pembelajaran yang baik harus mampu mengenali, menggali, menganalisis dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama. Berarti dalam proses pembelajaran di sini Bapak Ibu guru terus orang tua juga atas bantuan orang tua harus mengenali, mampu mengenali misalnya anak
mencari tempat yang nyaman, sunyi. Nah, dan dengan anak itu akan terus menggali, terus menganalisis dan menetapkan potensi sumber daya atau aset utamanya. Pemimpin pembelajaran harus mampu mendukung komunitas agar dapat memanfaatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya aset-aset. Jadi aset-aset ini harus dimanfaatkan untuk pembelajaran. Pemimpin pembelajaran harus mengembangkan pola pikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Pengolahan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pemimpin pembelajaran harus menjadi agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi murid. Pemaparan kaitannya aset yang ada di sekolahan cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian paparan dari kami terkait hasil analisis pemindahan aset terkait yang ada di negeri Banyuwangi dan sekitarnya. Semoga apa yang kita laksanakan kegiatan pada pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma bisa